Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, jalanan terasa begitu sunyi, tak nampak kendaraan lain yang berlalu lalang. Pekatnya malam semakin merangkak, membuat gelap semakin merajai warna jalan yang kulalui. Dalam perjalanan kali ini, aku hanya seorang diri, karena berpacu dengan waktu, mobil pun kukendarai dengan kecepatan tinggi. Seraya sesekali aku melihat jam di dashboard dekat kemudi. Aku takut jika kedatanganku akan terlambat untuk menghadiri sebuah acara syukuran kelahiran bayi teman sekantor tempatku bekerja. Saat memasuki jalanan perkotaan, jalanan mulai tampak ramai, lalu lintas mulai macet, laju kendaraan padat merayap. Aku baru teringat kalau malam ini adalah malam minggu, yang tentunya lalu lalang kendaraan akan lebih padat dari hari-hari lain. Karena takut terjebak macet dan tidak bisa sampai tepat waktu, akhirnya aku memutuskan untuk menempuh jalan pintas. Aku menghidupkan Google Maps di ponselku sebagai penunjuk jalan. Walaupun aku belum pernah melalui jalan itu sebelumnya, alternatif jalan pintas itu tetap kuambil, karena aku ingin tiba tepat waktu. Sayup-sayup azan Isya berkumandang dari kejauhan, malam semakin gelap, dan jalan pintas itu terlihat begitu sepi. Tapi tak apa, setelah jembatan kecil itu, aku bisa lebih cepat sampai, jika dilihat dari posisi maps pada ponselku. Perlahan aku memperlambat laju kendaraan, karena ternyata di depan sana, jalanan dipenuhi dengan kabut tebal yang menghalangi pandanganku. Kuperkirakan, mungkin jarak pandang tak lebih dari 70 meter, dikarenakan jalanan terlihat pekat dan gelap. Saat aku sibuk berkonsentrasi mengemudi, tiba-tiba entah dari arah mana asalnya, muncul seorang wanita yang melintas tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri. Pandangannya lurus ke arah depan saat menyeberangi jalan di depan mobilku. Aku yang terkejut, refleks segera menginjak pedal rem secara mendadak. Beruntung saja, benturan berhasil terhindarkan, meski pada akhirnya aku sedikit terdorong ke bagian depan, yang menyebabkan dadaku terasa sakit karena membentur kemudi. Bau asap ban akibat mengerem mendadak begitu terasa menyengat, aku kemudian menepi untuk turun, dan memeriksa kendaraan di sisi jalan yang sedikit lapang pada bagian kiri. Kemana ya, wanita tadi? Pikirku terheran-heran. Bukannya tadi berada di sebelah kanan jalan, tetapi sisi kanan jalan adalah semak belukar yang menutupi jurang. Merasa mobilku tak bermasalah, maka aku kembali masuk ke dalam untuk bersiap melanjutkan perjalanan. Selang beberapa menit kemudian, pandanganku tertuju pada tempat semacam pemukiman yang berada di ujung tikungan. Meski jarak pandang terbatas, namun sinar rembulan malam itu cukup membantu penglihatanku. Kabut ini pekat sekali, sehingga menyulitkan pandanganku. Rumah-rumah di desa itu terlihat sepi, seolah tak berpenghuni dan terbengkalai, tak ada penerangan sama sekali, atau mungkin jaringan listrik belum sampai di tempat ini. Di tepi jalan, tak jauh dari mobilku berhenti, tanpa seseorang sedang mengawasiku. Orang itu terlihat duduk saja di atas sebuah sepeda kayu. Mungkin jika aku ke sana aku bisa bertanya padanya tentang keadaan di tempat ini. Aku mendekat lalu mengucapkan salam, lalu dia menoleh. Sosok itu ternyata bukan manusia, tanpa akibat tersorot lampu mobil. Seorang pria dengan wajah rata, dan tangannya terlihat rusak penuh luka, dibalut nanah dan darah yang menghitam. Tanpa pikir panjang, aku segera menyalakan mobil untuk menjauh dari tempat tersebut. Itu tadi apa, ya? Gumamku seperti tak percaya pada apa yang aku lihat. Hawa dingin yang berhembus pelan dalam pekatnya malam cukup membuat bulu kuduku berdiri. Dalam keadaan tersesat, bahan bakar nyaris habis, baterai handphone yang mulai melemah, dan aku tak tahu sedang berada di mana. Sejauh mata memandang, hanyalah hutan dan semak belukar dengan pohon-pohon besar yang terlihat. Aku mulai frustasi. Jalanan yang aku lalui
Terlihat sama dengan beberapa jam yang lalu, dan aku tak tahu harus kemana lagi. Karena tak mungkin terus melaju, dengan resiko kehabisan bahan bakar di tempat yang tak aku harapkan, bisa saja ini adalah sarang para perampok, begal sadis ataupun dedemit. Di tengah rasa frustasi, telingaku perlahan mendengar alunan suara musik gamelan, dan riuh ramai bergemuruh, seperti sedang ada hiburan, tapi di mana? Rasa takut yang menyelimuti, perlahan mulai berangsur hilang, sampai pada akhirnya, aku putuskan untuk meninggalkan mobil, dan mulai berjalan kaki mencari sumber suara itu. Anehnya, semakin aku mendekati, justru suara itu seolah semakin hilang menjauh. Benar saja, aku semakin kehilangan jejak untuk kembali pada mobil yang aku tinggalkan. Tak ada yang bisa ku perbuat selain terus berjalan, hingga aku sampai di sebuah pemukiman. Lelah dan kantuk membuatku tertidur di teras rumah yang gelap. Entah milik siapa rumah ini, aku sudah tidak peduli lagi. Sebenarnya, aku sudah mengetuk pintu serta mengucap salam, tapi tetap saja pemilik rumah tak segera membukakan pintu. Meski aku mencoba menahan mata agar tetap terbuka, tapi kantuk benar-benar membuat aku memejamkan mata. Aku pun lalu mengatur posisi, berbantal lengan dan berselimutkan jaket, di tengah hawa dingin yang menusuk tulang. Semoga saja pemilik rumah tak keberatan jika ia tahu aku tertidur di teras rumahnya. Entah nyata atau mimpi, tiba-tiba aku melihat beberapa orang menyeret sesuatu, seperti tubuh manusia atau mayat. Kemudian aku mencoba mendekat untuk melihat apa yang mereka lakukan. "Assalamualaikum Pak, boleh tahu apa nama desa ini?" Tanyaku pada mereka. Tapi, orang-orang itu hanya menatapku sembari tersenyum tipis. Tanpa berucap sepatah kata pun, mereka lalu meninggalkan sesosok jasad itu di depanku begitu saja, kemudian pergi. Lagi-lagi aku hanya terpana melihat keanehan ini, timbul rasa penasaran tentang tubuh manusia yang mereka letakkan tadi. Setelah memastikan orang-orang itu telah menjauh, aku segera mendekati sosok tubuh manusia atau jasad itu. Perasaanku mulai tak nyaman ketika membalikan posisi jasad yang bajunya sama persis denganku. Aku terkejut nyaris terjatuh. Mataku menjadi berkunang seperti hendak jatuh pingsan. Tubuhku lemas dan jantung berdebar tak beraturan. Aku melihat diriku sendiri terbaring di hadapanku dengan keadaan kaku dan dingin. Bingung bercampur takut. Padahal sebuah pengalaman aneh lainnya baru saja aku alami. Entah apa yang akan aku perbuat dengan jasad yang mirip denganku ini. Aku lalu pergi berlari sekencang-kencangnya tanpa memperdulikan jalan yang aku lalui. Rasanya enggan untuk melihat hal ini. Tubuhku terperosok jatuh berguling menghempas bebatuan dan rumput berduri, lalu tercebur ke sebuah telaga di kaki bukit. Tubuhku terasa nyeri, namun aku segera bangkit sebelum hal buruk lainnya terjadi lagi. Air telaga ini terlihat begitu segar, langsung saja aku memuaskan dahaga dengan meminum airnya, hingga lambungku tak lagi mampu menampung air yang aku minum. Suara gemercik air terdengar tak jauh dari tempatku berada. Aku melihat beberapa orang gadis sedang mandi tanpa sehelai benang pun. Mereka tampak bermain riang dengan air bening yang tersinar redup oleh cahaya rembulan. Sesaat kemudian, sepertinya mereka menyadari akan keberadaanku. Mereka memandang lekat kepadaku, kemudian mendekat dan menarik tanganku agar bergabung dengan mereka. Aku hanya mengikuti ajakan mereka, tanpa tahu harus berbuat apa, hingga mereka selesai mandi lalu berpakaian. Setelah itu, mereka kemudian berjalan menuju ke suatu tempat. Seorang gadis di antara mereka menunjukkan sebuah rumah, agar aku pergi ke sana. Dengan rasa penasaran, aku hanya mengangguk dan mengikuti apa yang ia ucapkan. Mataku tak bisa melihat dengan jelas. Beberapa orang kemudian menarikku lagi. Mereka mendandaniku layaknya seorang pengantin.
dan mengiring aku menuju kerumunan orang seperti pada acara pernikahan. Tampak di tengah mereka, ada seorang wanita cantik dengan rambut panjang berbaju hijau, mengenakan selendang layaknya seorang putri. Mereka terus menyuruhku duduk dengan gadis tersebut. Aku pun berontak dan berlari sekencang mungkin. Rasanya tak nyaman, bahkan aku mengira bahwa itu adalah pertanda buruk. Aku terus berlari menembus kabut pekat. Sialnya, kakiku terbentur dahan yang rebah hingga membuatku terjatuh ke jurang. Meski tak terlalu dalam, namun cukup membuatku hilang kesadaran untuk beberapa jam. Kemudian, tiba-tiba seorang petani membangunkanku. Matahari yang bersinar redup tanpa senja, ternyata telah hampir berganti malam. Aku tak ingat berapa lamanya aku pingsan. Rupanya aku tergeletak di bawah pepohonan bambu rindang yang sebagian dahannya menjuntai hampir ke jurang. Petani itu menanyakan apa yang telah terjadi kepadaku. Lantas aku pun menceritakan apa yang aku alami. Menurutnya, aku telah dibawa ke dimensi lain oleh makhluk tak kasat mata. Andaikan aku mau mengikuti proses pernikahan dengan gadis di sana, seperti yang aku alami, kemungkinan nyawaku sudah tak tertolong lagi. Petani itu lantas bercerita bahwa dulunya ada desa di kaki gunung, namun akibat terjadi musibah tanah longsor yang begitu hebat, membuat desa itu terkubur oleh tanah dan bebatuan bukit, bersama semua penduduknya tanpa sisa, sampai semuanya tidak ada yang selamat. Sejak saat itu, beberapa pengendara sering mengalami kejadian aneh ketika melintas di jalan raya yang membentang di antara bukit tersebut. Karena kondisi hari yang mulai gelap, tak memungkinkan bagiku untuk pulang. Di sisi keadaanku yang sedang tersesat tanpa tahu sedang berada di mana, aku kemudian meminta izin untuk menginap di rumah petani tersebut. Beruntungnya, aku diizinkan bermalam di desa itu sambil menunggu montir datang. Suasana malam di perbukitan itu sangatlah sejuk, apalagi jika malam tiba, hembusan angin cukup kuat untuk membuat pepohonan bergerak melambai. Warsito adalah nama pria parubaya yang sudah menolongku. Pria itu hidup seorang diri di gubuknya, yang terbuat dari bambu serta beratapkan jerami. Tempatnya begitu sederhana, hanya terdiri dari ruang tamu dan beralaskan tikar pandan, serta sebuah kamar yang ia gunakan untuk tidur. Tak ada yang aneh dengan dirinya, selain ia hidup sendirian di tempat yang cukup terpencil ini, bahkan aku tak melihat ada rumah lain selain tempat tinggalnya. "Pak, kemana warga lainnya? Selama saya di sini, tak ada satupun melihat orang," tanyaku pada petani itu. Ia tak lantas menjawab, hanya membenahi posisi duduknya agar bisa menghadap ke arahku dengan tepat. Pak Warsito masih diam. Ia sambil melinting kertas tembakau lalu membakarnya. Ia menarik nafasnya dalam-dalam, seraya mengarahkan pandangannya ke arahku. "Bukannya aku sudah bercerita, jika semua warga desa di sini sudah mati, mereka terkubur hidup-hidup bersama longsor itu. Beberapa orang yang berhasil selamat dari musibah itu, akhirnya mati kelaparan karena bantuan tak segera datang," ujarnya. "Tetapi, Pak, bukankah kejadian itu sudah berlangsung hampir 15 tahun silam? Kemudian, apa yang Bapak kerjakan selama berada di tempat ini? Seharusnya Bapak bisa pergi ke tempat yang lebih baik, apalagi akses keluar dari sini lebih mudah sekarang," ujarku mencoba memperjelas keadaan. Sejak kejadian itu, aku sendiri yang menguburkan sisa korban yang selamat dari longsor, namun justru mati karena kelaparan, sedangkan lainnya mati karena penyakit, ujarnya lagi. Sedang asyik-asyiknya kami ngobrol, tiba-tiba terdengar suara gamelan mengalun merdu di tengah tempat sesepi ini. "Bapak mau nonton pertunjukan ronggeng dulu. Jika kamu mau istirahat silakan tidur, jangan sungkan," ujar Pak Warsito. Senyumnya merekah,
seketika itu ia terlihat bersemangat. Aku hanya mengangguk. Tak lama kemudian, pria parubaya itu sudah berjalan menjauh, hilang di antara rimbunnya pepohonan. Sepeninggalan Pak Warsito, aku hanya termenung sendiri menyaksikan keadaan di luar gubuk yang sepi. Tiba-tiba terlintas dalam pikiranku. Hah, pertunjukan ronggeng? Bukankah dia bilang semua orang telah mati di desa ini? Pertanyaan yang mengusik pikiranku. Entah mengapa, tiba saja rasa penasaran itu kian berkecamuk dalam dada. Aku pun segera menyusul Pak Warsito yang baru saja meninggalkanku. Suara gending gamelan masih terdengar, juga tampak Pak Warsito yang berjalan jauh di depanku menyusuri jalan setapak. Pria parubaya itu harusnya mudah aku kejar, tapi mengapa semakin cepat ku pacu langkah, justru pria itu makin tak terkejar, bahkan dengan keadaan berlari pun, sepertinya ia selalu berjalan lebih cepat. Suara tawa menggelegar terdengar membahana di hutan. Seketika aku berhenti merasakan ngeri. Apa yang terjadi? Tempat itu pun seketika gelap, muncul kabut tebal dalam pekat malam. Suara tawa itu kemudian berganti dengan jeritan, seperti orang sedang kesakitan. Ih, tempat macam apa ini? Kemana ya, Pak Warsito? Tanyaku dalam keadaan bingung. Dalam keadaan ketakutan, aku mencoba berbalik arah. Tapi jalan setapak dan semak belukar tempat aku saat itu berada, tiba-tiba lenyap seperti ditelan kabut. Tapi di ujung pandanganku, aku melihat secercah cahaya yang berpijar. Dengan sekuat tenaga, aku segera berlari menuju cahaya tersebut. Saat sedang berlari, tiba-tiba aku terpental hebat. Kembali aku merasakan tubuhku berguling di tempat yang basah dan gelap. Badanku terasa nyeri. Kepalaku sangat pusing luar biasa. Aku berusaha bangkit, tetapi tubuhku tak punya kekuatan. Berkali-kali aku berupaya bangkit, namun selalu kembali terjatuh. Perlahan aku membuka mataku. Suara gaduh dan bising membuat kesadaranku telah kembali. Saat aku berusaha mencari asal suara gaduh itu, ternyata berasal dari warga yang mengerumuniku. Aku berada di mana? Kalian siapa? Aku bertanya seraya memandang ke arah mereka. Sepertinya aku berada di tempat pemakaman umum, di sebuah pedesaan. Syukurlah jika sudah sadar, Pak. Kami menemukanmu tergeletak di luar mobil, ucap seorang warga sembari membantuku berdiri. Lalu di mana Pak Warsito? Aku kembali mengajukan pertanyaan. Maksud Bapak, Pak Warsito yang mana? Penduduk desa kami tidak ada yang bernama Warsito. Tetapi, tepat di sisi kaki kiri, ada sebuah kubur dari seorang pria bernama Ki Warsito. Beliau dulu adalah penggali makam di tempat ini, terang seorang warga. Kemudian ia mengusap sebuah nisan tua yang bertuliskan Ki Warsito. Aku hanya diam penuh kebingungan, termangu dan bertanya-tanya tentang kejadian tadi malam. Semuanya penuh misteri. Ki Warsito adalah pria satu-satunya yang selamat dari musibah longsor di bekas desa di tepi bukit. Lalu dia seorang diri menguburkan semua jenazah korban longsor. Sayangnya, hanya berselang tak lama dari korban terakhir yang ia kuburkan, Ki Warsito jatuh sakit. Tim SAR yang berupaya mengevakuasi, kesulitan untuk membawa beliau ke rumah sakit, dikarenakan akses keluar dari lokasi rusak parah. Akhirnya Ki Warsito tewas akibat terpapar kuman dan penyakit dari puluhan mayat yang mulai membusuk, jelas seorang warga. Entah apa yang aku alami, sepertinya aku telah bepergian ke alam gaib, di bukit yang dulunya merupakan sebuah desa, sampai akhirnya terkubur karena bencana longsor. Kini, setelah hampir 15 tahun berlalu dari musibah itu, sekarang terdapat jalan raya yang dibangun di atas bekas desa yang terkubur. Semoga
Ki Warsito mendapatkan tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa. Beliau adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Dengan sisa tenaganya, ia rela mengabaikan kondisi dirinya yang saat itu juga terluka, hanya demi menguburkan jasad warganya, dan pada akhirnya juga ia meninggal setelah menguburkan jasad terakhir. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.